Baik. Alhamdulillah, tsumma alhamdulillah fi hadzal yaum al mubarakus said. Alhamdulillah nahnu nastati an naltaqiya lita'allumi tu'afal. Alhamdulillah pada pagi hari ini, hari Ahad ini kita teman-teman dapat berkumpul bersama untuk mempelajari atau mengupas, mengulik mengenai TOEFL. Di sini saya menuliskan cara rahasia mendapatkan skor 500 dalam TOEFL. Ya, jadi ini rahasia aja di antara kita-kita. Ya, di sini teman-temanku, seperti yang teman-teman lihat ya, untuk sejarahnya sendiri, TOEFL itu untuk sejarahnya, memang dia ini awalnya ada di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Dan al-ikhtibarat fil lughatil arabiyyah linnatiki nabi ghairiha. Jadi dia memang basicnya tes al-ikhtibarat. T-nya ini dari TOEFL itu tes. Nah, kalau tes berarti yang harus kita pahami isinya nanti semuanya soal-soal. Ya, soal-soal apa? Soal-soal ya di sini nanti nanti saya kasih ya ininya PDF-nya ini. Nah, di sini isinya soal-soalnya mengenai poin-poin berikut ini. Apa aja itu Sasa? Yang pertama, fahmul masmu atau istima. Fahmul masmu atau istima. Jadi di situ teman-teman akan diberikan, disuguhkan soal-soal istima. Soal-soal yang berkaitan dengan listening kalau di bahasa Inggris. Lalu ada fahmul makro. Ada fahmul makro. Reading. Reading. Mm-mm. Fahmul makro atau reading ya. Oke. Di situ dalam fahmul makro atau reading teman-teman akan disuguhi teks. Nah, disuguhi teks di situ dalam teks tersebut eh, teman-teman nanti akan ada soal-soal, akan ada soal-soal. Soal-soalnya bisa tiga, bisa dua, lima, ya tergantung dalam panjangnya soal. Semakin panjang soal, ya, semakin panjang afan, semakin panjang teksnya. Semakin panjang teksnya, nanti soalnya biasanya akan semakin banyak. Lalu yang ketiga ada fahmut tarokib atau di dalam bahasa Inggris ini structure. Ya, structure ini ya nantinya akan ada soal-soal teman-teman untuk menguji wawasan teman-teman dari nahwu dan sorof. Ya, jadi di structure ini atau di dalam faham mutarokib ini teman-teman akan diberikan soal-soal yang nantinya benar-benar bisa eh, membuat teman-teman tahu sejauh mana kemampuan teman-teman dalam memahami tarokib. Lalu ada fahmul kitabah atau writing skill. Ya, jadi fahmul kitabah di sini teman-teman akan diberikan beberapa pertanyaan, ya, beberapa pertanyaan yang menguji kemampuan teman-teman untuk memahami atau biar ya tahu sejauh mana teman-teman bisa mengarang atau menganalisis tulisan dalam bahasa Arab. Oke, kita lihat di sini. Durasi pengerjaannya nanti akan ada 120 menit. Jadi durasi pengerjaan 120 menit, nanti pembagiannya begini teman-teman. Pertama, teman-teman akan mendapatkan soal istima 50 soal. Selanjutnya ada kiroah 50 soal. Ya, istimanya 50 soal, kiroahnya 50 soal. Dan yang ketiga, tarokib. Dia ada 35 soal saja tarokib itu. Dan ditambah dengan soal kitabah 5. Dan tarakib dan kitabah itu sesinya atau bagiannya akan kita jadikan satu. Jadi 35 dan tambah 5 jadi 40 soal. Jadi total 120 menit untuk mengerjakan 140 soal. Jadi akan ada tiga sesi. Sesi pertama istima,
sesi kedua kiroah, dan sesi terakhir itu tarokib sekaligus kitabah. Ya, jadi yang harus kita pahami sekarang nih, kita punya soalnya 140, waktunya cuma 120 menit. Otomatis kita harus mengerjakan eh, cepat ya, cepat. Ada satu soal itu kita harus bisa mengerjakan kurang dari 1 menit. Nah, nanti bagaimana? Kita akan pelajari. Untuk grade score TOEFL sendiri ya, grade score TOEFL itu ada dari teman-teman meskipun nantinya, Ustazah saya belum pernah ini belajar ini atau saya belum pernah tes TOEFL gimana ini, nggak apa-apa, dicoba saja, dicoba saja. Nanti biar tahu kemampuan teman-teman. Nah, di sini ketika teman-teman nanti misalnya nilai jawabnya kurang tepat, kurang tepat misalnya banyak yang kurang tepat itu sudah dapat 220 meskipun salah semua itu minimal nilai minimal dua ratus Hmm. dua puluh dan maksimal ada 680. Misalnya nanti Abi Abdullah mengerjakan, wah nilainya bagus nih, nilainya 620, wah bagus Wah, sekali, itu berarti itu sudah mumtaz grade-nya, udah bagus insya sekali. Allah, amin, amin. Jadi di situ eh, macam-macam ya teman-teman ya, macam-macam untuk grade ini ya, tergantung. Nah, selanjutnya di situ nanti setelah teman-teman tahu grade-nya ini, grade score-nya, lah untuk kegunaan sertifikat TOEFL sendiri teman-teman, waktu kalau saya boleh cerita pengalaman saya, ketika saya S1 itu jurusan saya kan bahasa dan sastra Arab, itu diminta nilainya 450, diminta 450. Jurusan lain 400 untuk jurusan lain. Jadi jurusan lain misalnya jurusan tafsir, jurusan psikologi yang mau daftar TOEFL di kampus saya di UIN Sunan Ampel Surabaya itu nilainya 400 itu minimal. Jadi untuk S1 memang 400 450 itu minimal untuk ikut sidang skripsi. Kalau untuk ambil ijazah ada beberapa kampus itu yang minta 400 sampai 500, 400 sampai 450 juga. Dan untuk daftar S2 itu 500. Baik programnya reguler maupun beasiswa. Diminta syarat TOEFL dan TOEFL itu 500. Biasanya rata-rata di kampus-kampus itu. Dan untuk melamar pekerjaan, skor minimalnya 500 sampai 600. Kalau saya boleh cerita teman-teman, ketika saya apply beasiswa itu ke Turki dan Brunei, di Brunei itu untuk syarat S3 dia 550. Jadi kalau memang teman-teman pengen ini ya, pengen yang apa namanya, yang biasanya skornya aman gitu ya, aman untuk ini 500 nggak apa-apa. 500 itu bagus teman-teman. Kalau nilainya 500 itu bisa cetak sertifikat dan sertifikatnya bisa dipakai untuk bekerja, dipakai untuk apply beasiswa dan lain sebagainya. Kemarin 3 bulan lalu lah, 3 bulan lalu, kemarinan 3 bulan lalu itu saya mengantarkan eh, ada pelajar yang belajar di Pare itu, belajar di Pare ke Tunisia. Jadi ada satu kampus di Tunisia, Zaituna University itu, dia memberikan beasiswa bagi teman-teman yang eh, punya atau mampu mampu di dalam bahasa Arab yang ditunjukkan dengan bukti tes TOEFL. Nilainya 500 itu teman-teman yang misalnya sekarang lagi SMA atau mau lanjut lagi, nilai 500 itu bisa dapat kursi beasiswa di Zaituna University. Jadi sudah punya skor TOEFL 500, ya itu udah aman, itu bisa booking itu di Zaituna University. Dan kemarin kami baru mengantarkan seperti itu. Selanjutnya teman-teman, untuk melamar pekerjaan juga bisa. Untuk melamar pekerjaan juga bisa. Maksudnya gimana? Ketika saya kemarinan teman-teman, ketika saya belajar, oh ini kok jadi begini layarnya ya? Ini siapa yang mainin layar? Ketika saya kemarin lagi proses belajar itu, saya uh, tes TOEFL, nilainya alhamdulillah saya dapat nilai 650 lebih. Di situ teman-teman, ketika saya punya sertifikat seperti itu, saya apply untuk jadi
penerjemah tersumpah itu mudah sekali. Untuk penerjemah tersumpah oleh negara yang ini ya, itu mudah. Ketika teman-teman punya skor TOEFL yang tinggi, ya, yang tinggi. Jadi mudah untuk mendapatkan beberapa pekerjaan. Bahkan kemarin sampai saat ini saya masih ada private private Zoom dengan salah satu atase pendidikan di Mesir sana. Saya tanya, beliau usianya lebih muda dari Abi Abdullah. Beliau usianya eh, 48 kalau nggak salah, 48. Lagi ada di Mesir, kerja di Kedutaan Besar Indonesia di Mesir sana, bagian atasnya pendidikan. Beliau itu mau naik jabatan, beliau dibilangin sama atasannya untuk menyertakan sertifikat TOEFL, bukti bahwasanya beliau cakap atau mahir bahasa Arab. Nah, jadi itulah teman-teman, untuk di dalam dunia kerja, TOEFL itu juga penting. Untuk kita punya sertifikat TOEFL itu bagus juga. Nah, untuk ujian skripsi, apalagi di dalam dunia pendidikan juga penting. Nah, nanti teman-teman eh, yang juara akan mendapatkan sertifikat TOEFL secara gratis. Nah, bagi teman-teman yang lain yang ingin mendapatkan sertifikat TOEFL, nanti kalau peserta umum apa Afwan, kalau yang umum itu kan bayarnya 150, tapi khusus untuk ini ya, khusus untuk peserta peserta Olimpiade TOEFL nasional yang diadakan dalam rangka memeriahkan Milad Al-Azhar ke-12 ini, kami kasih diskon hanya cukup 100.000 saja. 100.000 saja ya. Eh, oke, jadi itu kami berikan diskon. Jadi kalau mau nanti, wah, kok nilai saya bagus ya, 450 udah bagus, atau 400 bagus, mau cetak sertifikat, tafadhol silahkan teman-teman nanti hubungi saya. Setelah ujiannya ya, nanti kan akan saya lampirkan nilai-nilainya. Jadi nanti kemarin saya habis memberikan pelatihan di Sragen itu, di Trend Science Sragen, di situ banyak juga di sana yang lulus SMA terus sertifikatnya dipakai untuk daftar. Sekarang ada yang di Australia, ada yang di Timur Tengah, banyak juga di kampus-kampus di UGM juga ada. Jadi seperti itu ya untuk pentingnya. Kenapa sih kok penting sekarang sertifikat TOEFL atau TOEFL? Karena itu menunjukkan skill teman-teman. Skill, kemampuan teman-teman di dalam berbahasa Arab. Jadi kalau punya sertifikat itu, wah beneran ternyata dia mampu, beneran ternyata dia bisa. Seperti itu. المهارة. Iya, betul. Al-maharoh sahih ahi sabirin. Al-maharoh idan ladain al-maharoh fit film Arabia. Jadi kalau gini ya, zaman sekarang tuh memang skill itu penting ya, tapi penting juga untuk tahu skillnya, tahu apa ya, tahu bisa dibuktikan gitu lah. Buktinya adalah dengan kita ketika kita punya sertifikat. Tayyib. Selanjutnya kita lanjut pada tips dan triknya. Ketika kita mau mengerjakan atau ketika kita mengerjakan TOEFL nanti. Yang pertama, kami mulai dari istimak dulu. Di istimak ini, teman-teman akan ditanyain nanti ada pemahaman mengenai judul, pokok pikiran, isi dari teks kiroah. Maksudnya apa, Ustazah? Jadi nanti ada teks juga. Jadi kita kayak dibacain, kayak ada orang baca berita gitu. Di beberapa pertanyaan itu, nanti kita diminta untuk memahami apa yang dia baca. Tips dan trik utama ketika teman-teman ini ya, ketika teman-teman mengerjakan TOEFL adalah konsentrasi dan waspadai kalimat pertama. Waspadai kalimat pertama yang diucapkan. Nanti kalau hiwar, kalau percakapan itu waspadai kalimat pertama. Temukan kata kunci, setting, judul dan karakter tokoh. Paling utama teman-teman, selain teman-teman konsentrasi, ketika mendengarkan, jadi saya anjurkan teman-teman pakai headphone atau earphone atau pakai headset ya. Teman-teman pakai seperti itu. Kenapa? Karena kalau tidak pakai, suaranya nanti takutnya nggak terlalu dengar. Nggak terlalu dengar mufrodat atau apa ada yang terlewat. Sebaiknya teman-teman pakai alat bantu dengar. Selanjutnya, sambil mendengar ini cara utama untuk mengerjakan istimak. Sambil mendengar itu, kita nanti pilih ABCD-nya. Sambil mendengar, kita pilih ABCD-nya. Afwan, sambil mendengar kita lihat pilihan ABCD-nya.
Kenapa? Bisa jadi seringkali yang sering terdengar itu adalah jawabannya. Jadi nanti A, B, C, D saja sampai D. Oh ini kata-kata ini ya ternyata. Nah, itu biasanya pilihan jawaban yang ada kata-kata yang sering diucapkan itu adalah pilihan jawaban yang benar. Biasanya seperti itu. Jadi kuncinya adalah membaca pilihan jawaban sambil mendengarkan audionya. Yang kedua, teman-teman tandai. Oh tadi A, B, C atau D ya. Seperti itu. Itu yang kedua. Itu untuk soal-soal yang umum lah ya. Soal-soal yang 1 sampai 25 bisa teman-teman pakai itu. Jadi nanti kan soalnya ada 50. Soal 1 sampai 25 itu soal-soal yang pendek saja kata-katanya. Contoh kayak gini. Aliyun tolibun mujtahidun. Aliyun tolibun mujtahidun. Layyata akhoru aliyun abadan ilal madrasah. Bada al hissoh bisa atis sabiah. Mata yadhabu Ali. Jadi Ali anak rajin. Dia nggak akan pernah telat. Sekolahnya hiso atau jam pelajarannya dimulai jam 7. Mata yadhabu Ali. Kapan Ali pergi? Nanti akan ada pilihan di situ. Asa bi'ah. Asa bi'ah wanis. Asa bi'ah warubu. Atau asa disah wanisaf. Berarti kira-kira Asabi jam ila berapa teman-teman? ila rubu, asabi ila rubu. Tadi Jam kok abis 7 saya bilangnya asa bi'ah warubu. Berarti Sasabita Wanis. Seasa Disa ya, Wanisov. Jam enam ini tiga sob. puluh karena Ali kan nggak Ya, akan dia terlambat tuh kan. Tadi saya sudah ya. bilang seperti itu. Mm-mm. Jadi ini permainan logika seperti itu teman-teman. Itu ada di poin 1 sampai 25. Nomor 1 sampai 25. Nanti di akhir dari 26 sampai 50 nanti akan diselang-seling. Ada selang-seling gimana Ustazah? Ada hiwar, percakapan. Ya, cara utama ketika teman-teman mengerjakan istimak yang percakapan, baik itu baik itu pendek, percakapan pendek maupun percakapan panjang, teman-teman teman-teman fokus pada pembicara kedua. Hmm. Karena arah jawaban itu ada di pembicara kedua. Jawaban nanti ada di pembicara kedua. Contoh ya, ahlan wa sahlan Ali, ahlan bik, kaif haluk, alhamdulillah ana bi khair, ilain sataruh au ilain satadhab, sa'adhab ilal jami'ah. Mada satadrus fil jami'ah, sa'adrusul handasah, li'annani fi qismil handasah. Pertanyaannya, pertanyaannya, ila aina sayadhabu Ali. Jadi I- pasti itu ada di jawaban kedua. Apa tadi jawaban kedua? Atau Ilal pembicara kedua? jamiah. Ilal jami'ah. Ilal jamiah. Jadi kalau hiwar, kunci ketika teman-teman mendengarkan hiwar adalah eh, pada fokus pada pembicara kedua. Karena pembicara pertama itu mengarahkan percakapan, pembicara kedua yang menjawab-jawab. Poin pentingnya di pembicara kedua. Kalau ini Ustazah, kalau ada teman-teman mendengarkan tentang kayak baca berita, ada, jadi ada orang cerita pendek gitu, kiroah dia baca gitu. Kita diminta untuk memahami dan nanti akan ada pertanyaan. Lah, caranya teman-teman fokus pada kata-kata yang diberi penekanan, atau fokus pada Hmm. angka-angka, tanggal-tanggal, biasanya pertanyaannya seputar itu. Oke, sekarang ini udah ya istimaknya. Sekarang kita pindah kepada kiroah. Ketika kiroah, teman-teman, nanti teman-teman akan ada teks. Nah, di sini tips dan triknya langsung ya. Fokus pada pertanyaan. Fokus pada pertanyaan. Jadi gimana maksudnya Ustazah? Walaupun teksnya mau panjang, mau pendek, langsung lihat pertanyaannya. Itu biasanya lebih mudah, teman-teman, ketika dapat kayak gitu. Maksudnya lebih mudah apa? Mengerjakannya dan waktunya lebih efisien. Jadi nantinya teman-teman bisa koreksi lagi biar lebih betul. Yang kedua, cari ide pokoknya. Maksudnya apa ya nih? Satu paragraf misalnya teman-teman nanti baca gitu. Ide pokoknya apa? Ide pokok biasanya ada pada kalimat
pertama di awal paragraf. Lalu cari kesimpulan teks. Kesimpulan ada di kalimat akhir dari setiap paragraf. Lalu temukan rujukan kata ganti. Ini penting, domir. Nah, maksudnya gimana Ustazah kalau rujukan kata ganti itu? Jadi nanti domir ini kembalinya kepada siapa? Biar kita tahu siapa subjek atau siapa sih yang lagi diomongin, diceritain dalam teks ini. Jumlah soal dalam kiroah nanti seperti kata saya tadi ada 50 soal. Nah, kalau teman-teman pengen tahu ya ini biasanya ada pertanyaan itu tentang judul. Pertanyaan itu ada tentang judul. Misalnya nanti Uti Priska ada pertanyaan nomor 25. Mal maudhu al-munasib liha dan nas. Apa judul Judul. paling cocok untuk teks ini? Lah, cara untuk teman-teman membuat judul atau memilih judul itu, kalimat biasanya cuma satu kata. Ini ya, Afwan. Judul biasanya cuma satu kata. Atau frase, dua kata. Fil jami'ah, fil bait. Misalnya seperti itu. Jadi dua kata bisa. Atau kalimat yang super pendek. Jumlah jumlah ismiyah. Arihlah ilal jabal. Jadi boleh ya, judul itu seperti ini. Arihlah, itu boleh. Atau atau fil jabal atau arehlah ilal jabal. Misalnya seperti itu. Jadi cuma ada tiga kemungkinan judul. Jadi kalau teman-teman lihat judulnya, kok judulnya ini panjang banget nih jumlah fi'liyah nih. Ah, nggak mungkin itu jadi judul. Masih membingungkan. Nah, jadi nanti bisa teman-teman tiga cara tadi untuk memilih judul. Lalu ada teknik skimming dan scanning untuk membaca teks. Jadi kalau skimming itu kita cari ya teman-teman akan mencari uh, kata yang dibutuhkan aja. Misalnya ada teks nih, terus ditanya tentang mata. Mata otomatis kalau mata misalnya yang tadi ya, mata yadhabu ali ilal jami'ah, ada kata-kata mata, sudah pasti itu waktu. Sudah pasti itu waktu. Waktu tanggal, bah, kita carilah di situ. Mana ada kata-kata tanggal, kapan ada kata-kata waktu, masa, nah, seperti itu. Itu skimming. Kalau scanning, kita baca teksnya dengan cepat. Kita baca aja. Nggak usah ngerti. Jadi kalau teman-teman nanti menemukan teks kiroah, kok dibaca satu-satu, teman-teman baca satu-satu, berusaha memahami setiap kata itu akan buang waktu. Satu, buang waktu. Yang kedua adalah buang tenaga juga. Udah teman-teman artikan satu-satu, ternyata nggak ditanyain. Jadi ketika lihat teks kiroah atau teman-teman mengerjakan kiroah, jangan fokus pada teksnya, tapi fokus pada pertanyaannya. Langsung ke pertanyaan. Coba dipahami pertanyaannya, baru nanti balik ke teksnya. Seperti itu. Nah, teknik scanning ini, kalau kita udah mentok nih, nggak ada lagi nih, saya nggak tahu lagi kayak mana jawabnya. Nah, langsung scanning. Baca aja paragraf itu, baca langsung. Baca secara cepat, tidak harus wajib, tidak harus atau tidak wajib untuk memahami kata per katanya. Jadi baca aja secara cepat untuk tahu gambarannya. Terus nih. Coba sekarang kita latihan ya. Coba sekarang kita latihan. Kalau kita nemu ini kebetulan yang berharokat nih. Besok mengerjakannya yang tidak berharokat. Nah, seperti ini. Kalau ada teks, berarti tadi gimana teman-teman cara mengerjakannya? Lihat kalimat pertama. Heeh, lihat, bisa lihat kalimat pertama atau kita langsung lihat pada soalnya. Soal. Ya. Ini soalnya Abi. Mata tazuru Diana jaddataha fil qaryah. Ada pertanyaan mata. Kapan Diana mengunjungi neneknya di desa? Nah, berarti kita cari tadi tentang waktu mata. Saat al-um Diana an ansyitatiha fi ayyamil utlah. Haina turidin qada al-utlah ya bunayyati wa ajabat Diana. Coba saya ini terjemahkan ya. Saat al-um Diana an ansyitatiha fi ayyamil utlah. Seorang ibu bertanya kepada Diana mengenai kegiatannya di hari libur. Aina Libur. turidin qada al-utlah ya bunayyati. Di mana nak kamu ingin menghabiskan waktu liburan? Fa'ajaba Diana. Diana menjawab, Uridu an azura jaddati fil qaryah. Saya ingin mengunjungi nenek di desa, Bu. Wa faqat al-um ala qarari bintiha wa nasahatha ya saghirati intabihi fit tariq wa la tansai dzikrallah. Wafaqat al-um. Ibunya setuju. Kororo bintiha. Keputusan
anaknya mau menghabiskan waktu liburan di rumah neneknya tadi. Ya sogiroti, wahai anakku, intabihi fitorik, hati-hati di jalan, walatan sayyidikrullah, dan jangan lupa untuk berzikir kepada Allah. Wahadhil makulat, ati ila jaddatik. Ini makanan untuk nenekmu, kasih ke nenekmu. Waqalat si Diana, Diana bilang sam'an wa ta'atan ya ummi. Ya tentu, atau saya akan patuhi ibuku. Wafis sobahil bakir, dan pagi-pagi banget takhruju min baitiha. Diana keluar dari rumahnya watat tajihu ila mahattoh eh, pasar turi. Pasar Turi, Pasar turi dan dia em, berangkat ke stasiun Pasar stasiun Turi. bis, Heeh, heeh. Liruku bil Kitor untuk naik kereta. Kereta apa? Express, Ambarawa Express. Wasala dia ila Mahatoti Bunjul dan dia sampai ke stasiun Bonjol di Semarang. Istighraqat Diana khamsa sa'atin minar rihlah. Diana menghabiskan 5 jam jam untuk di rihlah, perjalanan. untuk perjalanannya dari Pasar Turi di Surabaya ke Bonjol Semarang, stasiun Bonjol Semarang itu butuh 5 jam. Walaan dan sekarang tarkabu hafilah Trans Semarang. Dia naik bis Trans Semarang. Bis, Watat tajihu dan dia menuju ke Unggaran, Unggaran. Likodo il utlah untuk menghabiskan liburan ma'ajadatiha bersama bersama neneknya, uh, neneknya Fi Mantikoh Jabalia di eh, kawasan pegunungan. Jadi kapan pergunungan. tadi Diana perginya? Fi Ayamil Utlah. Waktu Itulah Utlah. Aina libur. tas Aina tas kunu jaddatu Diana. Di mana tadi tinggalnya? Ya, walaupun Fi Madinah Semarang itu betul, ya. Walaupun Fi Madinah Semarang itu betul, tapi lebih cocok di atau lebih spesifik Fi Mantikoh Nanti Jabalia. Kotil Jabalia. Tadi di akhir itu kan Fimantikoh Jabariyah Ya, itu ada. Nah, ketika ini mal maudhu munasib lihat dan nas, apa judul yang tepat? Nah, kita juga harus memakai logika teman-teman. Maksudnya bagaimana? Utlah Diana, liburannya Diana, kan enggak, begak utlah dia enggak dijelaskan kan? Tadi malah perjalanannya kan? ya. Jaddatu Diana, tidak dijelaskan neneknya. Qadaul utlah menghabiskan liburan. Kan ini masih perjalanan, jadi yang paling cocok adalah arihlah ila Semarang. Mungkin nanti akan ada juga pertanyaan, kaifa sahsiatu Diana? Bagaimana kepribadiannya Diana? Apakah dia mujtahidah? Apakah dia zakiyah? Apakah dia muti'ah atau syuja'ah? Kita bisa tahu jawaban C dari mana muti'ah tadi. Ketika Diana bilang sama ibunya, muti'ah itu penurut. Sam'an wa ta'atan ya ummi. Nah, itu ada kata-kata ta'atan. Nah, di situ, jadi ketika kita ditanya mengenai kepribadian syakhsiyah atau karakter dari tokoh utama, kita bisa tuh melihat pada percakapan atau pada teksnya, pada domir yang kembali kepada tokohnya. Gitu. Nah, sekarang mengenai tarokib. Kalau tarokib ini, teman-teman, banyak ini tentang struktur kalimat ya, tentang struktur kalimat. Jadi, tips dan triknya ketika teman-teman mengerjakan itu harus cari pertama subjek dan predikat. Subjek dan predikat dari kalimat itu. Lalu, teman-teman harus tahu jenis dan tanda i'rabnya. Lalu pahami jumlah ismiyah dan fi'liyah dan konteks kalimat. Intinya ketika teman-teman mengerjakan soal mengenai tarokib, teman-teman pertama harus paham jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Ya. Lalu jenis-jenis kalimat, i'rab dan tanda i'rab. Kita lihat di sini contohnya. Contoh soalnya besok. Firman wa zaujatuhu. Jadi ada laki-laki namanya Firman wa zaujatuhu dan istrinya titik-titik sahur, menyantap atau makan sahur. Yang paling betul yang Mbak. Kenapa yang Mbak Ustazah? Karena dua orang. Ya, ya Saya tanah bersama. walani, dua orang. Insyaallah. Dua orang. Dan ada laki-lakinya, makanya harus pakai ya. Makanya harus pakai ya di sini. Ustazah, kenapa yang D ini salah? Yang D salah kenapa? Karena tatana walani, humanya Ya, huma mu'annas. Kalau yang D ini. Nah, jadi di sini teman-teman harus paham jumlah nih dulu kan. Jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Ini kan jumlah ismiyah. Kalau jumlah ismiyah, subjek itu akan mempengaruhi predikat. Ya, jadi
mubtada akan mempengaruhi khobar. Ini kan khobarnya. Mm-mm. Ya, syukur Nah, fillah. sekarang di nomor dua, titik-titik. Amir wa fuad wa arini ila maktabah jami'ah. Lah, ini lawannya tadi. Ini jumlah ismiyah. Nomor dua adalah jumlah fi'liyah. Subjeknya, subjeknya ada di tengah Amir. ini. Berarti kita harus mencari fiilnya dulu. Fiil apa yang sesuai? Kan ada tiga subjek ini. Fiilnya apa? Apakah tantoliku? Salah, karena ini hiya. Salah, yang tantoliku. Yang toliku, nah. Lah, di sini kalau teman-teman jangan tertipu. Ada walaupun ada tiga subjeknya, kalau jumlah fi'liyah, sekali lagi, kita jumlah fi'liyah itu fiil tidak terpengaruh dengan jumlah subjek. Karena fiilnya di depan, jadi pakai yang toliku saja sudah cukup. Yang terpengaruh mudzakkar muannasnya saja mungkin. Jadi mau kalau zahaba al-muslimu boleh. Zahaba al-muslimani boleh. Zahaba al-muslimuna itu juga boleh. Yang beda adalah nanti ketika muslimah, berarti harus pakai zahabat. Nah, jadi penting sekali dalam mengerjakan tarokib itu teman-teman paham dan jelas paham dan bisa membedakan antara jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Itu ya. Ini ada contoh lainnya nanti bisa dibaca. Sekarang kita ke kitabah dulu. Kitabah, lah seperti sama aja sebenarnya kitabah itu dengan tarokib. Teman-teman harus paham mengenai subjek predikat atau jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Teman-teman harus bisa membedakan itu ya. Konsep jumlah fi'liyah dan jumlah ismiyah. Lalu tahu subjek dan predikat dalam kalimat itu. Lalu bisa membedakan mana fi'il lazim dan muta'addi. Karena ini penting. Kalau fi'il lazim berarti kita nggak usah cari-cari mana objeknya nanti. Kalau fi'il muta'addi harus cari dulu objeknya yang mana. Lalu susunan naat man'utnya juga teman-teman pahami. Hmm. Coba kita lihat di sini ya. Nomor satu. Nomor satu. Ibrahim dahaba Suudiyah li'adai ila umroh. Jadi kalau kita lihat kayak gini, kalau teman-teman lihat kata berantakan, besok akan ada 5 soal seperti ini. Yang berantakan seperti ini. Teman-teman harus memahami. Oke, jadi kalau saya mau buat kalimat ini jadi kalimat sempurna, pilihannya ada dua, teman-teman. Satu, teman-teman buat jumlah ismiyah. Dua, teman-teman buat jumlah fi'liyah. Kalau nggak jumlah ismiyah, ya jumlah fi'liyah. Oh gitu ya, kalau nggak jumlah ismiyah, jumlah fi'liyah. Sekarang berarti kalau kita mau jadikan dia jumlah fi'liyah kan, bunyinya Zahaba Ibrahim, Zahaba Ibrahim. Zahaba Zahaba Ibrahim Ibrahim ila ila Saudiyah liadai liada il umroh. umrah. Yang B Seperti itu itu. sudah. Itu kalau jumlah fi'liyah. Kita lihat di sini ada nggak? Oh, dhahaba ila Saudiyah Ibrahim liadail umroh. Tuh, kok subjeknya? Idealnya fi'il itu langsung fa'il. Nomor Iya, yang ya. C salah. Kenapa? Kok fa'ilnya berpisah begitu? Yang B itu sudah. Ah, Yang B. Ibrahim dahaba ila Saudiyah li ada umroh. Tuh bisa itu seperti itu. Yang B bisa jawaban B. Ah, terus kita lihat juga bisa juga dahaba Ibrahim ila Saudiyah li ada umroh juga bisa. Jadi jawabannya kalau jumlah fi'liyah yang D itu betul, kalau jumlah ismiyah yang B itu betul. Nah, ini kurang tepat ini ya. Ya, jadi seperti itu. Jadi jawabannya bisa dua seperti itu. Ya, jadi kemungkinan jawabannya ada dua. Ah, kenapa ini yang D? Ah, ini mungkin kesalahan ini, kesalahan. Nanti insya Allah ke depan depan soalnya akan benar-benar dikoreksi, tidak akan ada salahnya. Al-Quran nazala fi Ramadan al-Karim syahr. Nah, jadi ketika seperti ini teman-teman, seperti ini berarti tadi kayak kata saya tadi, harusnya seperti mana? Apa dulu? Nah, atau jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Bisa teman-teman pakai jumlah fi'liyah, bisa pakai jumlah ismiyah, bebas. Dan nanti, walaupun seperti ini, kami di sistem kami, jawaban benar itu bisa dua juga. Jawaban benar itu bisa dua juga. Tapi peserta hanya bisa memilih satu jawaban. Jadi ada beberapa, memang kami bisa membuat jawaban itu ada benarnya ada dua gitu.
Nah, teman-teman tergantung teman-teman bisa jawab yang A boleh, B boleh, bisa. Ketika benar ya, ketika ketika dua-duanya betul, teman-teman jawab satu itu udah betul juga. Oke, jadi ini kalau kami buat soal untuk anak-anak SMA itu ada juga yang seperti ini, tapi besok tidak ada jawaban pakai bahasa Indonesia seperti ini nggak ada. Maksudnya pertanyaan bahasa Indonesia semuanya pakai bahasa Arab. Oke, sampai sini mungkin teman-teman akan ada pertanyaan. Ada pertanyaan yang mau ditanyakan seputar TOEFL atau teknisnya besok mungkin masih kalau masih ada pertanyaan. Izin Ustazah. Ya silahkan. Ini siapa Cuman mainin pertanyaannya, layarnya? Mm-mm. Silahkan. Ana pernah dengar Ustazah terkait Mm-mm. sertifikat Mm-mm. sertifikat B bahasa Arab B1 gitu. Itu maksudnya gimana Ustazah? Oke, maksudnya kayak gitu, itu adalah kemampuan ya, kemampuan teman-teman. Jadi untuk sertifikat TOEFL itu ada A itu paling basic, A1, A2, B1 itu udah menengah. Mm-mm. B1, B2 Simpel itu ya. udah menengah, yang advance atau mahir banget itu C1, C2. Mm-mm. Jadi besok ini kita standar kita ini adalah B1. Jadi udah yang menengah besok untuk soal-soal besok itu. Syukron saya, syukron, syukron. Ya, Afwan. Ya, silakan Kak Sulukin aja. Izin bertanya Ustazah tentang Silakan. maharoh istima. Betul.